warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kabarnya sehat-sehat aja ya. Senang banget aku bisa nyapa dan ketemu lagi sama kalian semuanya. Aku mau share lagi kegiatan aku hari ini ya. Ini tuh pagi-pagi aku awali dulu dengan masak nasi. Sebenarnya untuk sarapan tuh aku pengen banget bikin nasi goreng nih mams. Udah lama banget gitu aku nggak bikin nasi goreng. Soalnya setiap pagi tuh pasti nasinya tuh udah habis. Tapi ya alhamdulillah sih, karena nasinya nggak ada sisa, jadi nggak ada nasi yang kebuang. Lanjut lagi, ini aku mau masak untuk menu hari ini. Aku tuh mau bikin botok teri. Soalnya udah lama banget aku nggak bikin botok. Nah, untuk bumbu blendernya ini tuh aku pakai bawang merah, bawang putih, kencur, cabai keriting merah, sama cabai domba biar lebih pedes. Sebenarnya menu ini tuh requestan dari Pak suami mams. Terus aku juga tiba-tiba keinget sama botok buatan ibu aku. Soalnya kan ibu aku tuh orang Jawa ya. Jadi kalau bikin botok tuh bumbunya pasti medok banget. Pokoknya udah jadi ciri khasnya deh. Kalau ibu aku bikin botok pasti banyak banget deh bumbunya. Makanya semalam tuh aku nanya dulu nih resepnya ke ibu aku. Mudah-mudahan rasanya sama. Nah, ini daun pisangnya mau aku gunting-gunting dulu, terus lanjut lagi mau aku bakar aja sebentar biar daun pisangnya tuh bisa gampang dilipatnya ya mam. Soalnya kan daun pisang tuh kaku dan cepet sobek. Sebenarnya aku tuh baru belajar banget buat ngelipet botoknya nih mams. Tadi tuh aku lihat dulu di YouTube cara ngelipet daun pisangnya gitu. Nah, ini aku tuh udah food prep kelapa parut ya. Ini tuh aku beli 5.000 di pasar. Terus aku langsung aja masukin bumbu blender yang tadi. Oh ya, tadi terinya udah aku rendam dulu pakai air panas kurang lebih 15 sampai 20 menitan ya. Terinya tuh aku beli di pasar, beli 10.000 aja, jadi nggak terlalu banyak. Nah, terinya tuh emang nggak terlalu asin ya. Aku tuh belinya teri jengki. Jadi daerah aku tuh namanya teri jengki, mams. Nah, ini untuk parutan kelapanya aku tambahin gula pasir 1 sendok teh. Terus garam setengah sendok teh sama kaldu sapi setengah sendok teh. Diaduk-aduk aja sampai kecampur rata. Terus kalau kira-kira rasanya udah pas, ini lanjut lagi aku masukin teri yang udah aku rendam tadi. Gimana nih mams rencana masak hari ini? Kira-kira lagi pada masak apa nih di rumah? Oh iya, kira-kira ada yang sama kayak aku nggak? Setiap harinya itu selalu pusing mikirin menu masakan. Aku yakin deh pasti semua ibu-ibu ngalamin ya. Tapi aku tuh kalau mikirin menu masakan lebih seringnya itu sebelum food prep atau sebelum belanja ke pasar. Jadi dari semalam aku tuh udah pikirin menu masakan apa yang bakalan aku masak buat 1 minggu ke depan. Jadi pas pagi-paginya aku udah tahu deh harus belanja apa aja ke pasar. Soalnya kalau nggak kayak gitu, takutnya pas aku udah belanja sayuran, akunya malah bingung mau dimasak apa, terus malah jadi mubazir. Tapi aku tuh salut banget sih sama ibu-ibu yang kalau food prep itu nggak pernah di planning. Misalnya Senin masak apa, Selasa masak apa. Jadi belanja tuh ya belanja aja. Kalau aku jujur paling nggak bisa banget mams kayak gitu. Mungkin akunya kurang kreatif aja kali ya. Jadi hidup aku tuh penuh dengan rencana. Pokoknya apa-apa tuh pasti harus direncanain dulu. Nah, kalau mams tim yang mana nih kira-kira? Kalau mikirin masakan harus planning dulu atau gimana nanti aja? Nah, ini botoknya udah aku bungkus semua pakai daun pisang. Terus ini mau aku kukus selama 30 menit. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi nih mams. Kali ini aku mau sharing beberapa alasan aku kenapa memilih hidup minimalis. Sebenarnya tidak ada yang lebih baik atau buruk ya, karena setiap orang itu berhak memilih gaya hidup yang disukainya. Tapi aku memilih gaya hidup minimalis ini karena kebutuhan mams. Karena rumah aku tuh kan masih ngontrak ya. Terus aku juga punya toddler dan suami bukan yang bergaji besar. Jadi mau nggak mau aku harus menerapkan hidup minimalis. Menurut aku, hidup minimalis itu memiliki arti hidup merasa cukup dengan apa yang sudah kita punya.
dan hidup sesuai kebutuhan, bukan hanya sekedar memuaskan keinginan dan selalu mengutamakan fungsi. Dulu aku adalah orang yang hidup serba kekurangan, orang yang low budget banget deh pokoknya, dan hidup penuh kesederhanaan. Sepertinya secara tidak sadar dulu tuh aku udah terbiasa mams hidup minimalis karena tidak punya sesuatu yang mendukung aku untuk mengikuti nafsu. Jadi nggak bisa kalau misalnya beli sesuatu itu yang diinginkan, pokoknya harus yang dibutuhkan. Seringnya malah menahan diri sendiri. Nah, setelah aku menikah, aku pun banyak baca-baca dari internet tentang hidup minimalis dan aku pun mulai menerapkannya. Tapi alhamdulillah banget ya, selama aku menerapkan hidup minimalis, itu nggak menjadi beban sama sekali buat aku. Dan aku baru sadar ternyata hidup serba kekurangan itu ada kelebihannya juga loh mams. Karena dulu aku udah terbiasa hidup kekurangan, dan setelah aku menikah, aku jadi terbiasa untuk belanja sesuai kebutuhan, berhemat, gak suka mengoleksi barang, dan hidup dengan rasa cukup. Alasan aku menerapkan hidup minimalis yang pertama karena dapat membuat aku lebih fokus pada apa yang benar-benar aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Apalagi setelah aku punya anak, rasanya tuh untuk keperluan anak semuanya harus terpenuhi. Ngelihat baju lucu, mainan gemes, atau perlengkapan yang lainnya. Nah, setelah aku menerapkan hidup minimalis, aku tuh jadi bisa lebih fokus mams untuk membeli sesuatu yang memang anak aku butuhkan aja, bukan yang aku inginkan. Tapi alhamdulillahnya karena Arsy itu udah banyak banget dikasih baju-baju bekas dari sepupunya. Malah dari pas Arsy newborn sampai sekarang umur 2 tahun, kebanyakannya tuh pakai baju bekas. Tapi nggak apa-apa sih menurut aku, baju bekas atau baju baru sebenarnya nggak ngaruh sama sekali ya. Yang penting anak akunya nyaman. Dan yang paling penting Arsy punya banyak stok baju ganti. Jadi aku nggak perlu cepet-cepet buat nyuci bajunya. Alasan yang selanjutnya yaitu membuat aku jadi bisa lebih menikmati hidup. Nah, setelah aku menerapkan hidup minimalis, aku tuh jadi lebih menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang menuruti hawa nafsu dunia aja ya. Karena kalau kita hidup dengan semua hal hanya dengan yang kita butuhkan, itu bisa membuat kita selalu merasa cukup dengan apa yang sudah kita punya. Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya ya. Ini tuh aku mau ngeberesin rak, terus mau aku elap-elapin juga. Soalnya udah mulai kelihatan kebul juga ya mams. Padahal kontrakan aku tuh pinggir sawah, jadi jauh banget sama jalan raya. Tapi nggak tahu kenapa sering banget nih kebulnya. Jadi pokoknya harus dijadwalin untuk ngebersihin perabotan di dalam rumah aku. Sebenarnya sekarang tuh aku lagi nyari-nyari kain atau hordeng nih mams buat nutupin rak aku yang ini. Soalnya kalau nggak ditutupin kelihatannya tuh kayak berantakan gitu ya. Padahal sebenarnya tuh udah aku tata rapi, tapi ya namanya juga kebuka gitu ya, jadi kelihatan berantakan. Tapi aku masih bingung nih harus beli yang mana, soalnya takut jelek. Nah, kira-kira mams ada saran nggak buat aku? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut lagi, aku mau ngebersihin atas kulkas. Ini sarungnya mau aku bersihin juga, soalnya banyak banget semutnya nih mams. Ini tuh sarungnya baru aku cuci ya, jadi nggak aku cuci lagi. Ini cuman aku tepuk-tepuk aja pakai sapu lidi, biar semutnya tuh pada jatuh. Soalnya di atas kulkas tuh banyak banget semutnya. Mungkin karena aku pernah nyimpen makanan, jadinya semut tuh udah tahu ya kalau di atas ini pasti ada makanan. Jadinya banyak banget deh semutnya. Oke, aku lanjut lagi. Alasan selanjutnya kenapa aku memilih hidup minimalis, karena bisa membuat pikiran jadi lebih lapang, tenang, dan juga nyaman. Karena setelah menerapkan hidup minimalis, setiap mau beli sesuatu, aku selalu mengutamakan kebutuhan dan fungsi dari barang tersebut.
Jadi barang yang ada di kontrakan aku pun juga nggak banyak ya Mams, kalian bisa perhatiin aja. Jadi setiap aku beres-beres atau bersih-bersih barang yang ada di rumah juga nggak ribet, nggak capek, dan cepet juga. Aku pernah main ke rumah saudara, mungkin karena rumahnya tuh lega dan termasuk orang berkecukupan juga. Jadi rumahnya tuh banyak banget sama barang-barang, furnitur atau dekor. Dan pada saat itu rumahnya lagi dalam kondisi berantakan karena posisinya saudara aku tuh lagi hamil Mams. Jadi rumahnya pun gak keurus. Dan di situ bisa kelihatan banget kalau rumah yang penuh sama barang malah bikin sumpek ya, dan malah memancing emosi dan stres. Oke, itu tadi adalah beberapa alasan aku kenapa memilih hidup minimalis. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang masih ragu untuk memulai hidup minimalis ya. Oke, sampai di sini aja video aku kali ini ya. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dan buat teman-teman yang baru mampir atau baru klik video aku, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.